Habib Ali Kuitang. Habib Ali, beliau ketika waktu Jumat tiba, selesai sholat Jumat, beliau kembali naik ke mimbar. Mimbarnya tinggi di Kuitang, sudah sejak zaman dulu. Beliau langsung di hadapan masyarakat setelah beres salam, beliau naik ke mimbar yang tinggi. Beliau berkata, "Hei saudara-saudaraku umat Islam, laki-laki atau perempuan, negara kita hari ini sudah merdeka." Hari itu hari dibacakan teks proklamasi oleh Bung Karno di Karawang. Fatwa yang dibikin oleh Ali Kuitang adalah demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru saja merdeka. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulu TV Al-Waha, ini masih suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, karena bulan Agustusnya masih tersisa beberapa hari lagi. Hari ini tanggal 26 Agustus. Saya melihat sebuah video, sebenarnya video lama ini, yang masih saja terus dilontarkan atau di-up oleh para mukibin untuk berusaha supaya bangsa Indonesia itu tidak mengakui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah hasil jerih payah nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Nusantara, tetapi lebih karena jasa-jasa para kabib yang ada di Indonesia. Seluruh TV Al-Waha. Video ini yang menyampaikan adalah Saif Alwi, di mana Saif Alwi hari ini itu sangat getol menyuarakan tentang polemik nasab, memberikan dukungan penuh kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Pantani. Tiba-tiba ada sebuah video yang mengatakan bahwa Saif Alwi sedang berceramah menceritakan tentang peristiwa 17 Agustus, di mana kemudian video ini disebarkan oleh para mukibin untuk membuat sebuah narasi bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu yang menentukan adalah Habib. Kita dengarkan terlebih dahulu seluruh TV Al-Waha. Para habaib, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, beliau ketika waktu Jumat tiba, selesai sholat Jumat, beliau kembali naik ke mimbar. Mimbarnya tinggi di Kuitang, sudah sejak zaman dulu. Beliau langsung di hadapan masyarakat setelah beres salam, beliau naik ke mimbar yang tinggi. Beliau berkata, "Hei saudara-saudaraku umat Islam, laki-laki atau perempuan, negara kita hari ini sudah merdeka." Hari itu hari dibacakan teks proklamasi oleh Bung Karno di Karawang. Habib Ali yang wali luar biasa, beliau kemudian naik ke mimbar yang tinggi. Beliau mengatakan itu kepada masyarakat, kepada jamaah, "Hei umat Islam, laki-laki atau perempuan, jika kalian senang dengan kemerdekaan ini, hendaknya kalian sekarang pulang. Kemudian kalian ikatkan kain warna putih dan merah, merahnya di atas, putihnya di bawah. Apapun yang kalian dapati di rumah kalian, jadikan itu untuk dirajut, dijahit tangan kalian. Kalian pasang, ikat di depan rumah kalian, di tiang-tiang kalian." Habib Ali memberikan semangat untuk mengobarkan merah putih. Beliau pun langsung pulang dengan mengucapkan rasa syukur, "Alhamdulillah, negeri kita merdeka, merdeka, merdeka." Itu dia seluruh TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh Saif Alwi, yang hari ini 100% memberikan dukungan kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Pantani. Tiba-tiba muncul video seperti ini. Kemudian orang-orang kan bingung kan, mengatakan bahwa Saif Alwi ternyata sudah balik lagi ke Habib.
Tapi kalau apa yang dilihat itu, Anda yang barusan Anda melihat Saif Alwi mengatakan semacam itu, saya sedang tidak membela Saif Alwi kembali lagi atau sedang merendahkan Saif Alwi. Itu jelas sebuah video masa lalu, di mana ketika itu ya dia adalah seorang Habib, seorang Habib kan diakui sebagai keturunan Nabi juga, diakui. Saya sendiri masih belum 100% meyakini dia Sayyid, namanya Saif Alwi gitu ya. Itu adalah video ketika dia masih betul-betul belum terjadi polemik nasab. Tetapi muncul hari ini perlu kita analisa. Sehingga karena inilah banyak sekali video-video Habib yang mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu yang menentukan adalah si Ali Kuitang ini. Nah, satu lagi video yang akan kita tayangkan ini juga yang membanggakan si Ali Kuitang ini. Yang menentukan Habib Ali Kuitang, yang menentukan 17/1945 siapa tadi? Tanggal berapa? 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ini yang undang kepala desa. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Ada peranan ulama. Jangan jauh-jauh sama ulama. Mengundang kepala desa, ada anggota TNI, ada anggota polisi. Dikriminalisasi, ulama dimusuhin, dibenci. Tunggu kehancuran bangsa Indonesia. Selalu menakut-nakuti semacam itu. Satu, rakyatnya jauh. Menakut-nakuti, aku dahem dulu saudara. Ulama-ulama yang menjadikan agama ini sebagai tonggak perjuangan pengorbanan. Kalau tidak ada jihad, kita nggak mungkin melawan Jepang. Itu sedulu TV Al-Waha. Sebelum kita lanjut, saya memberikan informasi terlebih dahulu bahwa insya Allah nanti tanggal 1 Oktober 2026 kita akan menggelar sebuah event besar bernama Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila yang akan dihadiri oleh beliau Kanjeng Raden Haji Oma Irama dan Gus Abbas serta Kiai Iman dan Tubagus Mogi serta Jenderal Dudung Abdurrahman dan Jenderal Ahmad Nur Wahid hadir dalam acara tersebut di tanggal 1 Oktober 2026 Pak insya Allah. Karena itu kami berharap Anda bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Caranya adalah Anda silahkan pesan goodie bag PWLS ini yang berisi stiker undian berhadiah dan juga ada rokok sponsor PWLS dari Alfa Wismilak dan juga ada produk sponsor dari Teh Poci. Nah, harganya hanya Rp35.000. Silahkan Anda hubungi 088-2214981123. Barang akan kami kirim secara COD, sedulur TV Al-Waha. Nah, sekarang kita tanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Saif Alwi tentang cerita si Ali Kuitang memberikan fatwa. Tadi disebutkan ya, kita ulangi lagi tentang apa yang disampaikan oleh Saif Alwi tadi. Para habaib, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, beliau ketika waktu Jumat tiba, selesai sholat Jumat, beliau kembali naik ke mimbar. Mimbarnya tinggi di Kuitang, sudah sejak zaman dulu. Beliau langsung. Kapan terjadinya si Ali Kuitang itu memfatwakan agar masyarakat membuat bendera dari kain apa saja yang penting warnanya merah dan putih? Kapan waktunya? Kita lihat tadi dikatakan oleh Saif Alwi tadi bahwa waktunya adalah setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai, kemudian si Ali Kuitang itu naik ke mimbar lagi. Dia menyatakan, wahai umat Islam, bikinlah bendera dari kain-kain kalian yang berwarna merah dan berwarna putih. Nyuruh bikin bendera Indonesia merah putih. Itu dilakukan, dikatakan adalah setelah sholat Jumat. Sementara proklamasi dibacakan itu jam 10 pagi di hari Jumat. Begitu kan? Nah, kalau kita lihat fakta sejarahnya bahwa si Ali Kuitang itu menerima medali kehormatan dari pemerintah Belanda itu sampai 2. Itu artinya kalau saya menganalisa, saya sedang tidak menghakimi, saya hanya menganalisa saja bahwa si Ali Kuitang itu adalah penjilat penjahat.
Karena apa? Dia menjadi antek-anteknya Belanda sampai mendapatkan kehormatan 2 bintang sekaligus. Kemudian Belandanya kalah oleh Jepang, kemudian Jepangnya juga menyerah oleh sekutu, dan akhirnya Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Maka si Ali Kuitang yang sedang enak-enaknya menetap di Indonesia ini, dia takut diusir, takut dideportasi atau bahkan takut ditangkap oleh tentara Republik Indonesia. Maka sehingga kemudian dia membuat fatwa tersebut. Fatwa tersebut menurut saya adalah jenis licik, kelicikan dari si Ali Kuitang supaya tidak dieksekusi oleh pemerintah Republik Indonesia yang sudah merdeka secara mandiri. Karena dia menjadi antek-antek daripada Belanda selaku penjajah sedulur TPLWH. Saya memahaminya semacam itu. Terbukti ya, bahwa dia menerima gelar kehormatan dari Belanda 2 kali. Dia sangat menikmati sebagai anteknya Belanda. Namun ternyata tiba-tiba Belanda kalah oleh Jepang. Kemudian Jepang menguasai Indonesia, Jepangnya kalah lagi oleh sekutu. Indonesia kemudian memproklamasikan diri. Maka dia yang sedang enak-enakan di Indonesia, takut dong. Si Ali Kuitang itu takut dong. Akhirnya dia bikin fatwa semacam itu. Jadi fatwa semacam itu hanya kemunafikan untuk menyelamatkan dirinya saja, bukan untuk Indonesia. Ditambah lagi kalau ada Habib yang mengatakan bahwa proklamasi 17 Agustus yang menentukan Habib itu bullshit, tidak ada fakta sejarahnya. Kan begitu. Jadi para kibin yang melihat hal ini, melihat videonya Syed Alwi ini, Syed Alwi ini menyampaikannya itu jauh sebelum terjadinya polemik nasab. Lah itu video lama. Kenapa dia mengatakan semacam itu? Ya pada saat itu dia hanya mendapatkan cerita-cerita dari cerita orang lain, dari cerita Habib-Habib lain. Nah kemudian dia melihat fakta dan data yang disuguhkan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ya akhirnya berbalik. Benar, kebohongan ditutupi serapat apapun pasti akan tercium pada saatnya sedulur TPLWH. Ya. Kemudian apalagi nih yang bilang tadi dia diundang oleh kepala desa, ada tentaranya, ada anggota TNI, ada anggota polisi di depannya. Dia berani mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu hasil dari fatwanya Habib Ali Kuitang. Jujur saja ini, jujur sejujur-jujurnya. Saya juga pernah meyakini hal semacam itu. Pernah kaget dan pernah merasa tertipu oleh sejarawan Indonesia, oleh pemerintah Republik Indonesia. Kapan? Pada saat tahun 2018. Tahun 2018, saya pernah ngobrol dengan seorang anggota TNI, seorang Dan Ramil. Ya. Beliau saat ini Dan Ramilnya sudah almarhum. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada beliau di dalam akhiratnya dan berikan kebahagiaan di alam kelanggengannya. Beliau mengatakan semacam ini kepada saya. Ternyata selama ini kita dibohongi. Kayak gitu. Dibohongi kenapa? Dan sejarah Indonesia, proklamasi itu ternyata yang menentukan ini. Itu ada narasi di dalam sebuah WA. Saya dikasih WA-nya panjang sekali, bahkan tentang pencipta lagu syukur, lagu Indonesia Raya, itu yang menulis adalah Habib, yang menciptakan itu Habib-Habib semuanya. Saya sendiri sempat, oh iya ini narasi kayak begini. Jadi saya saat itu kan masih kibin, benar 2018, belum ada corona, belum ada polemik nasab. Saya akhirnya percaya saja saat itu. Begitu membaca narasi itu, saya percaya. Saya percaya juga, saya juga sampaikan kepada orang lain. Ternyata Indonesia itu yang memerdekakan para Habib. Saya pernah punya keyakinan semacam itu dan mempercayai hal itu. 2018 saya sudah mendengarkan informasi semacam itu bahwa proklamasi 17 Agustus yang nentuin si Ali Kuitang. Lagu syukur itu Habib, semuanya Habib. Sampai saya berpikir berarti Indonesia itu yang memerdekakan adalah cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka semakin cinta saya kepada Habib pada saat itu. Sebelum melihat fakta dan datanya. Tetapi sekarang, di si anggota Dan Ramil ini menyampaikan kepada saya juga karena minimnya data-data dan fakta sejarah. Hanya menerima sejarah yang diberikan oleh kelompok Pak Alwi ini, ya sederhana semacam itu. Hingga akhirnya Dan Ramil juga percaya.
Saya dapatkan itu dari seorang Dan Ramil, saudara. Ya, kisah semacam ini. Tapi sekarang kalau Anda masih tetap percaya, berarti Anda buta dan tuli. Tidak melihat fakta dan sejarah. Karena ahli sejarahnya masih ada. Dan fakta datanya tercatat semuanya. Ini kalau pakai logika tadi, Syekh Alwi mengatakan bahwa si Ali Kuitang habis sholat Jumat naik lagi ke mimbarnya. Artinya dia telah mendengar, ya, mendengar bahwa Indonesia sudah merdeka. Kemudian si Ali Kuitang itu khawatir nanti pemerintah Republik Indonesia akan menangkap saya. Maka lebih baik saya bikin fatwa supaya rakyat membuat bendera merah putih agar dirinya selamat tidak ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya, bahwa fatwa yang dibikin oleh Ali Kuitang adalah demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Anda paham? Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.